Hai Sobat HI, balik lagi sama aku, Jafira. Nah, kali ini aku bakalan sharing tips untuk mendapatkan IPK tinggi dan lulus dengan predikat cum laude. Sebelum itu, aku mohon bantuannya untuk dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Buat Sobat HI yang sekarang lagi ada di bangku perkuliahan atau berencana untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, pasti IPK merupakan salah satu yang patut diperjuangkan. Mungkin bagi sebagian orang, IPK itu bukan hal yang menjadi prioritas. Tapi kalau kita bisa mendapatkan IPK tinggi, tentu itu bakal menjadi kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang tua. Kita juga bakal punya daya saing yang lebih untuk di dunia kerja. Nah, dan yang paling penting, kalau IPK kita tinggi, kita berkesempatan untuk lulus dengan predikat cum laude. Nah, kalau Sobat HI ingin mendapatkan IPK tinggi dan lulus dengan predikat cum laude, simak videonya sampai habis. By the way, ini merupakan pengalaman pribadi aku dan hasil riset kecil-kecilan di internet. Oke, kita langsung ke tips yang pertama, yaitu pasang niat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita capai, alangkah baiknya untuk kita pasang niat terlebih dahulu. Pernah dengar nggak sih kutipan yang mengatakan jika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, maka alam semesta pun akan berkonspirasi untuk mewujudkannya. Jadi jangan remehin niat seseorang untuk menggapai sesuatu. Setelah kita perbaiki niat, tips yang kedua adalah cari tahu tentang persyaratan cum laude. Mungkin di universitas-universitas di Indonesia itu punya persyaratan untuk cum laude yang hampir sama. Yang pertama yaitu memiliki IPK lebih dari 3,5. Nah, ini kenapa kalau misalnya IPK kita tinggi, kita berkesempatan untuk lulus dengan predikat cum laude. Yang kedua yaitu lulus tepat waktu atau lebih cepat. Kalau kamu S1, berarti kamu harus lulus maksimal 4 tahun, sementara kalau kamu D3, kamu lulus maksimal harus dalam waktu 3 tahun. Nah, syarat cum laude selain itu juga nggak ada mata kuliah yang ngulang atau nggak memiliki nilai di bawah rata-rata keharusan cum laude. Ini bisa aja berbeda di setiap universitas, oleh karena itu aku minta Sobat HI untuk ngecek ulang persyaratan apa aja untuk cum laude di universitas masing-masing. Tips yang ketiga yaitu pahami tentang rentang nilai dan SKS maksimal tiap semester. Kenapa rentang nilai? Karena ketika kita mau IPK kita tinggi, berarti kita ngincar nilai A kan. Nah, tiap universitas juga punya rentang nilai masing-masing. Misalnya untuk nilai A, universitas itu merentangkan nilai antara 90 sampai 100. Jadi Sobat HI harus belajar atau memiliki nilai akhir 90 atau lebih tinggi dari 90. Nah, untuk SKS maksimal sendiri, kamu juga harus cek ketika mau wisuda atau mau sidang, SKS yang perlu diselesaikan itu berapa. Dan SKS maksimal yang bisa diambil tiap semester itu berapa juga. Nomor 4 yaitu perhatikan kontrak kuliah saat awal semester. Jadi kan di awal semester dosen itu pasti ngasih kayak RPS, terus kontrak kuliah ini biasanya berisi tentang indikator penilaian, kesepakatan selama perkuliahan, dan lain-lain. Nah, indikator penilaian ini menurut aku penting banget. Kenapa? Karena di indikator itu setiap dosen punya indikator penilaian yang berbeda-beda. Misalnya dosen A untuk tugas dia ngasih 40%, untuk UTS dia ngasih 30%, dan untuk UAS ngasih 30%. Sementara dosen B atau di mata kuliah B, tugas itu sekitar 30%, UTS 20%, dan UAS 50%. Jadi bisa beda-beda kayak gitu. Jadi di mata kuliah A, kita bisa maksimalkan nilai kita itu di tugas, sedangkan di mata kuliah B, kita bisa memaksimalkan diri di UAS karena persentase UAS-nya itu lebih tinggi. Yang nomor 5 adalah curi start. Jadi kan aku udah bilang tadi kalau di awal biasanya dosen itu ngasih RPS atau materi-materi apa sih yang bakal dipelajari selama 1 semester. Nah, ketika materi-materinya udah sama kita gitu, alangkah baiknya kita mempelajari materi tersebut terlebih dahulu
Jadi ketika kita masuk kelas, kita bakalan lebih masuk ke diskusi, kita bakalan lebih nyambung dan lain sebagainya. Hal yang keenam adalah maksimalkan waktu di dalam kelas atau pemberian materi. Jadi setelah kita curi start dan setelah kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menerima materi, pas di kelas kita maksimalkan waktu kita untuk menerima materi dari dosen yang bersangkutan. Apalagi sekarang ini kan kelas itu dilakukan secara online, jadi banyak godaan yang bakalan menggoda kita, misalnya handphone yang berbunyi atau misalnya kita ngantuk dan sebagainya. Kita justru harus fokus dan memaksimalkan apa yang kita dapatkan dari materi-materi tersebut kayak gitu. Yang ketujuh yaitu aktif di kelas. Pernah nggak sih Sobat HI ketemu dosen yang misalnya kenal sama seseorang, pasti seseorang itu bakal dikasih nilai tinggi. Dosen juga bakalan cenderung ingatkan sama orang-orang yang aktif atau sering berdiskusi di kelas. Inilah kesempatan Sobat HI untuk lebih dikenal oleh dosen atau pemberi materi. Yang kedelapan adalah jalin relasi yang baik dengan dosen dan teman-teman. Kenapa aku minta untuk jalin relasi yang baik dengan dosen? Karena guys, selama dosen kalian itu manusia, gak menutup kemungkinan kalau dosen kalian itu bakal subjektif, bakal memberikan penilaian yang subjektif terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah punya masalah atau kalian dinilai memiliki etika yang kurang baik oleh dosen yang bersangkutan, kalian patut khawatir karena itu mungkin bisa mempengaruhi nilai kalian di akhir. Selanjutnya, menjalin hubungan yang baik juga dengan teman-teman. Kenapa dengan teman-teman juga harus? Karena di tugas kuliah nggak selalu tugas itu berbentuk tugas individu. Banyak juga yang tugasnya berbentuk tugas kelompok gitu. Jadi ketika kalian punya masalah dengan teman kalian atau nggak begitu deket dan lain sebagainya, itu bakalan jadi masalah juga ketika mengerjakan tugas kelompok gitu. Bayangin aja ketika kalian sekelompok sama orang yang kalian nggak kenal sama sekali dengan baik, atau orang-orang yang memiliki hubungan permusuhan dengan kalian. Pasti nggak enak kan? Dan itu akan mempengaruhi performa kalian di kelompok tersebut. Yang kesembilan adalah manajemen waktu. Aku juga paham ketika kita kuliah itu kegiatan kita nggak kuliah aja kan, ada organisasi yang kita ikuti, ada hobi juga yang kalau misalnya kita nggak ngelaksanain kayaknya ada yang kurang, bisnis atau sebagainya. Tapi hal yang paling penting di sini adalah manajemen waktu. Jangan sampai tunda tugas, apalagi nggak ngerjain tugas-tugas mata kuliah kayak gitu. Rata-rata dosen bakalan naruh persentasi yang gede di bagian tugas. Jadi ketika kita nunda tugas atau malah nggak ngerjain tugas, tentu nilai kita atau kesempatan kita untuk mendapatkan nilai yang lebih baik itu bakalan kayak terganggu gitu. Nah, tips yang terakhir adalah evaluasi. Kenapa evaluasi? Karena ketika kita menerima hasil di akhir, tentu kita bakalan kurang puas atau kayak gimana. Ketika kita puas, kita jangan sampai puas di situ aja, tapi kita harus meningkatkan performa kita, cara belajar kita, supaya nilai kita yang kedepannya untuk lebih baik. Ketika nilai kita nggak terlalu bagus, kita perlu cek lagi apa sih kurangnya kita, misalnya cara belajar yang kurang atau misalnya cara belajar yang salah. Kita bisa cari temen untuk diskusi dan lain sebagainya. Nah, Sobat HI, itu tadi adalah tips-tips dari aku untuk mendapatkan IPK tinggi dan lulus dengan predikat cum laude. Jika kalian punya tips yang berbeda atau kayak gimana, tulis aja di komentar, dan komentar juga aku harus buat video apa lagi selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya ada tips yang kurang tepat dan gimana-gimananya. Sekali lagi, aku mohon bantuan kalian untuk terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.